Saksikan Selasar Budi sesaat lagi yang didukung oleh Tempat ini mereka namai Kedai Teduh. Tempat mereka berkenduri sambil mengekspresikan diri. Kenduri kopi bukan sekedar perkumpulan anak muda tanpa makna. Di sini, mereka menjalankan misi sosial dan budaya. Berbagi rasa lewat karya sastra. Sebagai wujud pelestarian budaya dan sastra, selalu ada karya yang lahir tiap kali mereka berkumpul di Kedai Teduh ini. Putih yang lalu, sekarang telah sirna. Tidak semua dari mereka yang bergabung punya bakat di bidang sastra. Sehingga karya yang muncul pun ada yang bentuknya karya sastra. Musik, tari, dan gambar. Namun yang pasti, meski memiliki keterampilan berbeda-beda, di sini mereka selalu diajarkan untuk mencintai budaya dan sastra Indonesia. Setiap Jumat mereka rutin menggelar pertunjukan panggung kopi dan puisi. Kegiatan ini sebagai bentuk kampanye pelestarian budaya dan sastra. Selain itu juga sebagai wadah bagi para anggota untuk berekspresi lewat karya mereka, selanjutnya saling mengapresiasi. Semilir angin menyibak bulu-bulu hitam. Uniknya lagi, setiap pertunjukan punya tema masing-masing, seperti pertunjukan kali ini yang bertajuk Silaturahmi ke-13. Sarungnya sepadan dengan usia. Kenduri Kopi adalah panggung ekspresi. Setiap karya yang lahir adalah bentuk semangat mereka melestarikan budaya dan sastra Indonesia. Sebab sudah saatnya yang muda yang menginspirasi. Ya, kegiatan sosial tidak melulu soal material. Berbagi juga bisa diwujudkan melalui berbagi ilmu pengetahuan tentang sastra dan budaya. Kenduri Kopi bukan pula sekadar perkumpulan anak-anak muda yang menyiakan waktunya dengan sia-sia, tapi ini tentang perkumpulan bagaimana mereka bisa berkarya dan meluapkan karakter mereka melalui karya sastra maupun budaya. Nah, untuk itu pemirsa sudah hadir bersama saya salah satu penggagas Kenduri Kopi, yaitu ada Agus Widodo. Halo Bang Agus. Ya, halo. Apa kabarnya? Baik, Wah, alhamdulillah. terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Bang, ini dari segi namanya Kenduri Kopi, saya rasa ini cukup filosofis ya. Iya. Apa sih makna dibalik nama Kenduri Kopi ini? Kenduri Kopi itu sebuah budaya ya. Kendurian itu salah satu kebudayaan di Indonesia. Kita sifatnya ngumpul, saling kendurian, silaturahmi, dan kopi itu sendiri adalah budayanya juga Indonesia. Jadi setiap yang kendurian selalu menyajikan kopi, makanya itu kita ambilnya filosofi dari situ, Kenduri Kopi. Nah, kemudian kabarnya juga sempat berganti nama nih. Seperti apa nih ceritanya? Sebelumnya kita sempat dulu kan waktu di salah satu kampus kita buat satu kegiatan teater, dan akhirnya kita sudah alumni dari situ, kita buat The Kongko pada 2010 kita buat The Kongko ya, The Kongko. namanya. Nah, The Kongko itu kumpulan, akhirnya kita berubah di tahun 2014 menjadi Kenduri Kopi. Gitu. Nah, kemudian sebagai jati dirinya nih, Kenduri Kopi ini bergeraknya di bidang apa sih? Kalau Kenduri Kopinya sendiri sih kita saat ini lebih ke kegiatannya sosial dan budaya ya. Lebih fokusnya kita ada sastra dan musikalisasi puisi. Nah, ini kan ada nama kopi nih Bang. Apakah karena memang suka kopi sehingga juga identik dengan sastra atau seperti apa nih? Ya, kebetulan gini, ya rata-rata kalau penyair dia suka ngopi ya. Kita nyair sampai tengah malam pasti ngopi. Kebetulan kita juga suka dengan kopi, makanya kita identikan juga kenapa kita ambil kemana kopi, dan itu juga satu budaya lah. Dan itu digandengkan dengan sastra ya? Iya. Baik. Nah, sejak kapan nih Kenduri Kopi sudah mulai
hadir di Kota Medan ini sendiri? Kita mulai terbentuk 2014, aktivitas kita pertama kita buat kegiatan musikalisasi puisi dulu. Kita bermain di beberapa kegiatan lah, seperti hari-hari besar, kita mengenalkan sastra itu sendiri melalui musikalisasi puisi. Nah itu awalnya sih kita buat itu, baru kegiatan sosial ke pinggiran sungai juga kita untuk ngajarin anak-anak juga. Baik. Nah ini saya penasaran, kalau misalnya sudah kumpul nih di Kenduri Kopi, apa saja sih yang sudah dibahas sama anak-anak Kenduri Biasanya sih kita membahas ya tidak hanya sekedar sastra ya, kita tidak sekedar sastra, tapi kita mengajak kawan juga yang hadir. Wah ini gimana nih, ada tulisan, kita ada bahas tulisan, kita bahas yang lain-lainnya sampai ya kita, karena mulai dari tulisan kita akan buat satu sastra, dari sastra nanti kita jadikan satu lirik lah, buat jadi dari lagu. Biasanya kita nanti akhirnya sampai ditampilkan juga. Iya, sampai ditampilkan juga. Kerap mereka melakukan olah tubuh. Selain untuk alasan kesehatan, olah tubuh ini juga bermanfaat untuk relaksasi. Sebab, olah tubuh dan olah rasa sangat diperlukan untuk melahirkan ide-ide cemerlang yang akan dituangkan lewat seni dan sastra. Kalau kita lihat-lihat, kalau negara besar biasanya kan maju juga karena memang mereka mengkaji karya sastranya ya, bahkan meneliti karya sastranya sendiri. Nah kalau misalnya di Indonesia sendiri atau di Medan nih khususnya, kalau misalnya Bang Agus lihat, seperti apa sih ketertarikan anak-anak muda tentang dunia sastra? Dan kalau sekarang ini yang perkembangan yang sudah kita lihat sekarang sudah mulai banyak minat karena kebebasan mereka untuk bersastra itu sendiri tidak seperti dulu gitu. Yang kalau dulu kan terpaku dengan harus seperti ini. Nah, ketika mereka membaca, mereka kok kayak gitu ya. Nah, tapi ada sadar sendiri yang padahal itulah karakter yang dia bawa sebenarnya. Dia tidak meniru-niru, tapi itulah yang jelasan yang dia punya gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat mulai dari yang anak SD, yang SMP, yang khususnya pelajar, mahasiswa, mereka sudah ada tariknya sendiri gitu. Apalagi dengan kita menyampaikan dengan musikalisasi puisi juga kita bisa gitu menyampaikan inspirasi kita melalui sastra itu. Tidak harus dalam membaca, kita gandeng dengan musiknya gitu. Konsep yang dibangun sendiri di Kenduri Kopi ini seperti apa untuk mau mengajak anak-anak muda ini tertarik di sastranya dan budayanya? Awalnya sih kita untuk mereka tertarik itu sendiri, kita mulai dari buat kegiatan. Kegiatan kita mengundang salah satunya sih kopi dan puisi ya. Kopi dan puisi. Di luar dari kopi dan puisi itu sendiri, kita biasanya turun ke jalan, kita main di jalan, kita bersastra di jalan. Habis itu mereka akan datang. Nah setelah datang kita akan menyampaikan di sini, kita dari Kenduri Kopi mengajak kalian untuk kita sama-sama mencintai sastra yang salah satu budaya kita di Indonesia gitu kan. Dan sekarang ini kita ada kegiatan sosial ya, seperti kita membantu anak-anak untuk mencintai, mulai dari untuk mereka mau minat baca, mereka mau menulis. Nah itu satunya, salah satu adalah kita mengumpulkan kegiatan bumbung kemanusiaan juga, kegiatan musikalisasi puisi, dan ada kegiatan nari juga kita di, ada nari juga, tari kontemporer tapi kita lebih. Kontemporer ya. Iya. Baik Bang Awit, semakin menarik perbincangan kita, namun kita harus jeda sejenak. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa kegiatan dari Kenduri Kopi ini? Berikut liputannya. Manusia tak punya tempat kecuali pinggir sekarang yang rapat. Inilah negeri paling aneh, di mana keserakahan dimapankan, kekuasaan dikerucutkan. Aksi sosial tidak melulu soal materi. Apabila dibagikan, ilmu pengetahuan pun bisa bermanfaat bagi umat. Inilah salah satu pedoman Kenduri Kopi. Turun ke jalanan berbagi lewat pengetahuan mengenai budaya dan sastra. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya sekedar kenal, tetapi juga ikut melestarikannya. Melalui panggung kopi dan puisi, mereka juga mengajak anak muda dan pengunjung untuk berdonasi. Aksi donasi ini disebut bumbung kemanusiaan. Setelah donasi terkumpul, biasanya ditukarkan dengan sembako yang selanjutnya diberikan kepada yang membutuhkan. Kenduri Kopi juga cukup eksis mengisi di berbagai acara pertunjukan seni dan budaya.
Selain berekspresi lewat karya sastra, Kenduri Kopi juga bercerita lewat seni musik dan tari. Dengan kreativitas mereka, musik dan tari ini sudah banyak diimprovisasi sesuai kebutuhan masa kini. Sehingga jenisnya tergolong ke dalam musik dan tari kontemporer. Kenduri Kopi giat mengenalkan budaya dan sastra pada generasi muda. Ide yang tumbuh sejalan dengan rasa kepekaan mereka terhadap sesama. Berbuat baik lewat karya. Dari babu, lawan atau lawan. Nah pemirsa, ternyata selain sastra, di Kenduri Kopi juga diajarkan tentang tari dan musik kontemporer. Lantas seperti apa? Nah Bang Abid, apa sih sebenarnya tujuan diajarkannya tari dan musik kontemporer ini? Tujuannya sih untuk menggabungkan supaya ada benang merah saja dari sastra. Kita mengajarkan musik kontemporer dan tari kontemporer. Jadi ketika penggabungan di antara ketiga unsur ini dari sastra, musik dan tari. Tari itu adalah satu simbol. Jadi dari ketika membaca sastra dari simbolnya, dan musik kontemporer ini sendiri kan banyak hal yang memang tidak seperti jalur musik yang sudah pada umumnya. Karena di sini kita partiturnya juga berubah, lebih sudah banyak dikombinasikan semua dalam satu jadi, lagu ya. Kita jadikan satu gitu. Jadi suasananya juga bisa mengangkat ruh sendiri sebenarnya di situ. Baik, kemudian untuk kampanye dan ajakannya nih melalui tarian maupun musik kontemporer, seperti apa nih bentuknya yang teman-teman Kenduri lakukan? Kita pertamanya sih mengajak kawan-kawan dari seputaran pelajar ya, pelajar, mahasiswa, itu tadi kita turun ke jalan ya. Seperti tadi kita turun ke jalan, kita boro-boro, ketika mereka sudah salah satu tertarik saja ngelihat ini ada apa sih sebenarnya, kan ada sesuatu hal yang berbeda. Bener, pasti ketika yang bikin mereka penasaran. Iya, penasaran kan. Apa? Habis itu pasti dia ketika kita sudah selesai pertunjukan, mereka akan bertanya, ini apa gitu. Kok berbeda ya nariannya, kok tidak seperti yang kita lihat, musiknya kok tidak seperti berbeda gitu. Nah, ketika kita target kita adalah gini. Bagaimana mereka sudah mulai mau bertanya saja. Ketika sudah mulai bertanya, ayo kita ajak mereka ke tempat kita. Atau kita biasanya kita mau duduk di mana, ayo kita ngobrol, kita jelasin. Banyak hal yang bisa kita angkat dari budaya kita sendiri yang ada di Indonesia, mulai dari musiknya, mulai dari tariannya yang bisa kita kombinasikan di situ. Nah ini sempat nggak Bang ada yang mungkin dia di awalnya menganut genre musik yang berbeda nih misalnya, kemudian akhirnya beralih jadi musik kontemporer setelah Kenduri Kopi sudah memperkenalkannya kepada mereka. Ada tidak yang seperti itu? Oh ada, kebetulan kan teman-teman yang dari musik metalnya sendiri yang biasa cadas, musik metal yang cadas sebagaimana, itu yang pertama kali kita ajak untuk mereka bisa. Karena kan kalau yang secara umumnya kayak yang pop ada kan terlalu sudah ini ya. Nah ketika orang ngelihat satu genre yang metal, mungkin sedikit keras ya keras tuh. Ya. Sampai mereka sekarang bertanya gini, emang musik metal bisa masuk ke dunianya budaya? Bisa. Metal satu budaya dari luar, tapi bagaimana kita mengkombinnya supaya bisa menjadi satu budaya, kita punya ciri khas. Yaitu tadi kita masukkan unsur etniknya, ada kontemporernya, kita masukkan ada tarian dan sastranya di situ. Nah, akhirnya mereka tertarik, iya boleh juga ya kalau seperti ini. Dan akhirnya mereka senang gitu dengan mulai dari mereka ngubah liriknya, tidak harus yang sampai yang hal lirik yang baku gitu, tapi coba jelas penyampaiannya, terus musiknya, mereka tertarik. Nah itulah dia. Nah ini di kegiatannya juga ada disebutkan tadi bumbung kemanusiaan. Saya masih penasaran nih, apa sih sebenarnya bumbung kemanusiaan ini? Bumbung kemanusiaan itu satu tempat wadah untuk sumbangan ya, sumbang secara sukarelawan. Kalau dulu satu budaya di desa-desa ya kalau zaman dulunya itu salah satu untuk membantu warganya sendiri gitu. Jadi kalau dibutuhkan ada warga yang sakit atau anaknya atau yang semuanya. Nah dari bumbung itulah dia dipergunakan untuk itu. Nah kita awalnya berpikir kalau kita bilang kita membuat satu kotak amal gitu kan, kayaknya bahasanya kok kayak satu sumbang gitu nggak enak. Jadi kita karena udah unsur budayanya kita angkat satu namanya bumbung. Bumbung itu bentuknya bambu.
Kalau di desa dulu kita bentuknya bambu. Mungkin saat ini kita belum membuat satu bambu ya gitu. Karena bambunya itu kita harus cari yang khusus memang besar. Oh, yang besar. Iya, bambunya besar. Dari situlah. Jadi itu salah satu kayak ya kalau orang bilang iuran sih enggak. Jadi mereka yang ini mungkin lebih ke tabungan masyarakat kali ya, tapi iya. untuk hal-hal yang mungkin darurat tadi misalnya seperti ada musibah, sakit, iya benar. Nah kalau di Kendurian sendiri kita kan membuat satu bumbung, misalnya ada satu kegiatan, yuk kita ada buat anak-anak di sini kebutuhannya apa. Nah dari bumbung itu sendirilah yang akan kita. Jadi dia kalau sudah pada saat kebutuhannya itu akan bambu akan dibelah. Jadi kalau sudah terbelah dihitung itu diserahkan. Nanti kita baru buat bumbung baru lagi. Bumbung yang baru lagi. Oke, itu unik dia. juga ya berarti cara bumbung kemanusiaan ini ya untuk membantu orang lain. Agustus lalu, mereka merekonstruksi detik-detik proklamasi lewat konser kemerdekaan dengan tema Munajat Merah Putih. Sebagai bentuk kepedulian kepada sesama, peringatan Hari Kemerdekaan ini juga diisi dengan bakti sosial donor darah. Kan tadi kalau misalnya bumbung ya di zaman dulu kita bicara itu tradisi untuk membantu nih tetangga gitu. Nah kalau untuk di Kenduri Kopi sendiri setelah terkumpul nih uang donasinya mau seperti apa kan? Ya kita kedepannya memang selama ini kita ada sumbangan kayak kegiatan ke Sinabung. Terus kita membantu juga kegiatan kita buat perpustakaan jalanan ya, kita bantu juga. Oh ini mereka butuh, ya udah ini kita buka bersama. Nah saat ini kita akan bantu untuk yang di jalanan juga akan kita pergunakan. Nah itu kegiatannya seperti itulah. Baik. Ini kan tadi tadi konsepnya sosial dan budaya Bang ya. Nah ini sudah di mana saja nih melakukan aksi-aksi sosialnya? Aksi sosialnya kita awal pertama kali itu kita buat di pengungsian Sinabung, terus kedua kita ada pernah ke Kampung Awur juga, pernah ke Kampung Layan, sampai kita ke Tanjung Pura juga. Bentuknya seperti apa Bang sosialnya? Apakah juga memang dengan memberikan edukasi tentang sastra dan budaya atau gimana? Ya kita melalui dari situ sisi masuknya. Kita dari situ, jadi kita supaya orang nggak datang. Karena kita selama ini bentuk sosialnya bukan kita mengasih bentuk dalam bentuk uang, nggak. Material tadi bukan material ya? Tadi tidak seperti itu. Tapi kita mengajarkan mereka, ada kita datang, kita mengajarin mereka supaya mereka paham gitu tentang dari mulai mereka mau minat baca aja. Karena kita punya kita sendiri, kita belajar itu mulai dari belajar melihat dan belajar mendengar. Belajar melihat dan belajar mendengar. Jadi kalau orang sudah mulai melihat dengan membaca atau mulai mendengar apa kata orang dan masukan dari kalau petua-petua, kalau orang dulu kan dengarlah kata-kata petua katanya. Nah kalau kita nggak menurutin maka kita nggak ini kan. Nah itulah karena kegiatan itu dari sastra itu kita tetap berkegiatan kelilingnya. Baik, nah kemudian seperti apa nih masyarakat menyambut aksi sosial yang diadakan oleh teman-teman Kenduri Kopi? Ya sebenarnya masyarakat sih positif ya, mereka senang karena kedatangan kita juga bukan hanya sekedar datang memberikan bantuan habis itu datang dan pergi, enggak. Tapi kita kan sempat menginap dulu kita di situ karena kita ngumpulin, kita survei dulu ada anak-anaknya bagaimana. Nah, daya tariknya itu kita mulai pelan-pelan dengan tidak yang hal-hal yang berat yang kita berikan buat mereka tertarik, lalu kita berikan satu bentuk sumbangan seperti apa atau bukan kita buku, kita akan berikan mereka supaya lebih daya tariknya lebih ada sih. Jadi untuk sasarannya siapa nih Bang? Apakah anak-anak, orang dewasa untuk yang diberikan pengetahuan tentang sastra dan budaya? Sasarannya sih bukan hanya anak-anak ya gitu, maksudnya juga sampai orang tua juga. Karena kenapa? Supaya orang tua juga bisa memberikan anak-anaknya sendiri satu pelajaran ke mereka. Karena kan kalau orang tua kalau belajar ini kan kalau sistemnya seperti itu kan anak-anak pun yang tadinya aduh gimana gitu. Ya, terpaksa mungkin. Iya, jadi kita mendekati juga dengan caranya coba melalui ini. Biarkan anak maunya seperti apa, tapi kita buat satu kasih dia bacaan ini seperti ini. Pasti dia akan bertahap pelan-pelan pasti dia mau, tapi jangan dipaksa. Nah seperti itulah. Jadi kita tidak hanya sekedar anak-anak, sampai dari mulai anak-anaknya, sampai yang remajanya, sampai yang dewasa, sampai orang tuanya. Jadi mereka paham memang ini yang harus semua kawan dan tidak hanya Kendurian aja gitu. Yang semua kawan-kawan harus berbuat dari kawan-kawan yang lainnya gitu. Baik, biar sama dia. Baik Bang Awit, ini kita akan mendengarkan komentar masyarakat mengenai manfaat kegiatan dari Kenduri Kopi. Nah pemirsa seperti apa komentar masyarakat berikut cuplikannya.
Manfaat kalau dari saya sendiri untuk pribadi, yang pertama itu lebih mendekatkan diri kepada kesosialan gitu, pada masyarakat dan juga kepada Tuhan. Kalau manfaat yang saya rasakan, saya lebih mengenal gitu, gimana sih budaya Indonesia sebenarnya, dan belajar bagaimana cara memahami, mengerti dan memainkan gitu. Contohnya memainkan puisi, membaca puisi, tentang membuat sastra, mengenal musik tradisional yang sebelumnya saya pribadi nggak pernah mau tahu gitu. Harapannya Kenduri Kopi lebih luas, Kenduri Kopi sebagai motivasi untuk kawan-kawan komunitas-komunitas yang lain. Kenduri Kopi lebih lagi untuk mengabdi ke masyarakat, lebih lagi bersosial yang lebih tinggi lagi daripada khususnya untuk kawan-kawan komunitas yang lain lah. Jadi panutan untuk kawan-kawan di komunitas yang lain. Bang Awit, ini di catatan saya kabarnya sedang menggarap tentang antologi puisi. Nah, ini sudah sejauh mana sih prosesnya? Antologi puisi Kenduri Kopi saat ini prosesnya sudah 70% ya, 70%. Memang kita masih memilah-milah lagi sampai sekarang karena kita melihat dulu, karena ada di antologi puisi itu sendiri kan tidak hanya berisi tentang puisi juga, tapi ada ilustrator dari teman-teman yang dia punya goretan itu. Oh, jadi dipadu-padankan antara puisinya dan ada juga ilustrasi yang Iya, benar. Karena satu simbol bahwasannya ada penyampaian orang melalui gambar. Gambar? Iya, gambar. Oh, ini. Jadi orang juga ketika melihat antologi sendiri ada simbol juga yang mereka dari ilustrasi sendiri bisa disampaikan gitu. Oke. Nah, kemudian apa sih yang menjadi inspirasi nih ketika melahirkan karya-karya sastra baik di Bang Awit sendiri maupun untuk anak-anak Kenduri Kopi? Inspirasinya sih sebenarnya awalnya kita karena dulunya kita basicnya teater ya, kita melihat awalnya sih kita ngelihat Rendra yang begitu macem-macem dia bisa membentuk ya, mulai dari dia, karena gini, dia sastra, dia sampai bisa menggarap salah satu pentolan ya artis di Indonesia sendiri yang dari sastranya dia buat musiknya, teaternya, penggabungan dia bisa buat kolosal. Nah dari situ kita bisa ngelihat, nah kenapa nggak kita buat seperti itu gitu. Kita ada musik, ada sastra, ada tari. Nah dia sudah buat seperti itu. Nah itu yang harus kita sekarang yang menjadi inspirasi kita buat kegiatan Kenduri Kopinya. Gitu. Baik, terakhir nih Bang Agus, apa sih harapannya untuk anak-anak muda Kota Medan dan sastra khususnya budaya di Indonesia sendiri? Harapan kedepannya sih mengenalkan ke anak mudanya dengan cara yang tidak menonton, tapi tidak berat lah bahasanya. Harapannya bahasanya sastra itu tidak sulit. Bukan hal yang membingungkan. Bukan ya? hal yang membingungkan. Dari dia mulai curhatan di kertas, dia mulai dari situ saja. Sebenarnya itu sudah satu syair yang dia buat. Nah, tinggal bagaimana dia untuk membacanya. Nah, harapan kedepannya jangan pernah bilang tidak bisa. Benar. Pasti bisa untuk membaca itu sendiri. Ya. Baik Bang Awit, terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Semoga perbincangan kita ini menjadi inspirasi ya bagi masyarakat yang ada di luar sana. Sukses terus untuk kegiatan di Kenduri Kopinya. Ya pemirsa, semoga apa yang dilakukan oleh anak-anak muda hebat ini dan tergabung dalam Kenduri Kopi bisa menjadi teladan sekaligus inspirasi buat kita untuk terus berbuat kebaikan. Sekian program Selasar Budi. Saya Riza Lubis, tebarkan selalu nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.